Oke, halo semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke. Sebentar ya, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Share screen saya. Kelihatan. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini tentang programming logic ya. Jadi kemarin itu kan kita belajar prolog. Sebenarnya ini lanjutan dari prolog yang kemarin sih. Jadi beberapa fitur, beberapa hal yang akan kita diskusikan di prolog ini. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini beberapa yang akan kita pelajari hari ini ya. Di antaranya pertama ada sejarahnya, lalu ada komponen dasarnya programming in logic. Ini maksudnya prolog ya, programming in logic. Lalu ada program input dan output. Lalu ada aritmatika dalam programming in logic, ada optimasi, dan terakhir itu ada fitur advance dalam programming in logic. Nah, ini sejarahnya. Jadi si prolog ini dia masuk ke dalam logical programming ya. Nah, logical programming language itu di-develop awalnya di tahun 1960 di akademia. Nah, ini dibuat untuk membantu terkait dengan pelajaran knowledge representation and artificial intelligence. Jadi AI yang kalian tahu sekarang, yang kita tahu sekarang itu sebetulnya sudah berkembang di tahun 1960 gitu. Nah, AI di sini bahasanya bukan bahasa eh, ini ya, bukan bahasa programming yang kita tahu sekarang, tapi lebih ke descriptive programming, yaitu programming logic ini. Itu. Logic programming is variation of declarative programming based on type of formal logical predicate calculus. Jadi dia menggunakan notasi-notasi logical ya, beda dengan programming yang sekarang, sintaktis gitu. Karena zaman itu belum banyak ada programming language gitu. Nah, ini si AI ini memang dulu itu hanya terkaitnya lebih banyak di matematika. Jadi nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan ya itu kita bisa coding, bisa pakai Pak TensorFlow, terus pakai machine learning, pakai scikit-learn, kita bisa pakai juga misalkan apa OpenCV gitu yang sudah eh, library-library udah jadi library-library yang sebenarnya itu representasi dari matematis gitu. Nah, declarative language describe what the program should do, but not how to do it. Nah, jadi lebih ke arah kita mendeklarasikan, menjelaskan kalau program ini harus ngapain gitu, bukan yang kayak kita kerjakan sekarang. Sintaktis, programmer, how to do it. Jadi kalau misalkan pakai programming language yang sekarang kan, mulai misalkan dari deklarasi variabel, terus ada if, ada else, gitu ya, ada looping dan segala macam. Kalau ini pengetahuannya dulu yang diinputkan ke dalam si programming logic itu. Jadi kayak kemarin kita punya satu pohon, eh, kita punya pohon family tree gitu ya, pohon keluarga. Nah, pohon keluarga itu sebagai knowledge-nya. Setelah itu akan apa yang akan dilakukan gitu. Misalnya kita mau cari tahu si A ini ayahnya siapa, ibunya siapa, atau kakek neneknya siapa seperti itu. The precise algorithm and processing method are left up to the language which is expected to generate the proper outcome. So, algoritmanya ya nanti dibuat oleh si bahasa pemrograman itu sendiri gitu. Bedanya gitu ya. Kalau ini deskriptif, deklaratif, kita harus kasih tahu uh, knowledge-nya nanti dari pemrograman itu sendiri dia akan bikin algoritmanya. Tapi kalau yang sekarang kita lakukan, kita udah tahu pakai algoritma yang ada. Logic programming should not be confused with programming logic, which is more general study how logic rules apply in computer programming. Okay.
Jadi kalau programming logic ini general study-nya, logic programming bagian dari si programming logic. Tuh. Nah, kira-kira kenapa di tahun 1960 ini artificial intelligence atau AI, machine learning gitu, dan yang lain-lain sekarang GPT dan nggak berkembang gitu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Padahal udah ada di tahun 1960 nih. Ada yang bisa jelasin? Atau kepikiran sesuatu nggak? Kalau AI yang tahun 1960 itu yang logic-logic ini, Pak, yang pakai prolog. Ya, masih itu kan zaman dulu ya. Kenapa kira-kira kok cenderung ya gitu-gitu aja gitu, nggak kayak dari tahun 2000 ke atas, 2002 ke atas gitu. Kan jauh ya antara 1960 sampai ke tahun 2000-an gitu. Berapa tahun tuh? Hampir 40 tahun lebih ya baru booming lagi gitu. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak, Hedi? Kira-kira apa menurut kamu? Ntar, Pak, kan kalau di AI itu kan ada dua ya, Pak. Ada yang rule Hmm, based sama ada yang machine learning. oke. Nah, kalau rule based itu dia kalau saya lihat sih kayaknya agak jarang muncul lagi sih. Soalnya kekurangannya itu kalau kita pengen ngembangin lagi agak susah soalnya kita harus nulis aturan-aturan baru lagi. Nah, kan beda sama machine learning kalau kita pengen improve lagi, ya kita tinggal tambah data terus training lagi kan gitu, Pak. Oke, itu kan sama di AI juga ya. Maksud Iya. saya kenapa cenderung dari 1960 tuh ada gap sekitar 40 tahun gitu, baru bisa ke tahun 2000 mulai lagi. 2000-an lah ya, 2012, 2013 kayaknya mulai. Kira-kira. Ah, ini ada Romi tuh jawab. Ya, jadi Romi betul tuh ya. Karena kemampuan hardware-nya gitu. Zaman 1960 kita bisa lihat komputer segede apa gitu ya. Untuk memori aja baru bisa 1 mega 2 kilobyte lah. Kita mau buat program baru sesimpel buat kalkulator gitu. Yang itu juga butuhnya mainframe. Kita lihat ke zaman sekarang. Zaman 2000 pun dengan zaman sekarang beda ya. Jadi zaman 2000 dulu saya pertama kali pakai komputer yang tebel-tebel itu Intel paling keren dulu tuh masih Intel Core. Core 2 Duo. Jadi dia ada 2 core di dalam satu si prosesor gitu ya. RAM itu palingan nggak nyampe 4 mega. Tuh, masih 8 megabyte. Belum ke gigabyte sekarang ya. Terus misalkan apalagi si GPU, General Processing Unit, dulu nggak ada. Kita rendering, kita buat perhitungan di GPU, semuanya masih ke prosesor, masih ke CPU. Nah, baru sekitar tahun 2013, 2012 ke atas, mulai ada GPU digunakan untuk proses komputasi. Salah satunya, contohnya di Bitcoin waktu itu mining. Nah, kenapa dia butuh komputasi lebih cepat? Karena ternyata GPU itu kita bisa lihat sekarang ya, core-nya lebih banyak daripada CPU, daripada RAM. Nah, makanya perkembangan AI makin ke sini makin tinggi, makin besar. Yang awalnya kita harus punya device, sekarang kita bisa pakai on service. Contohnya mungkin kalian di sini juga udah pakai ya si Google misalkan. Pakai Google Collaborative Tools gitu. Misalkan kita pakai yang Google Colab ya untuk eh, buat program AI, kita udah bisa pakai. Terus misalkan kita mau pakai service dari Azure, dari Google, mau pakai service buat face recognition, kita bisa pakai. Misalkan mau pakai voice, bisa. Kita mau pakai image classification, kita bisa. Jadi AI makin ke sini bisa jadi arahnya ke as a service ya. Jadi platform as a service gitu. Jadi intinya waktu zaman itu belum perkembangan hardware belum sekarang gitu. Jadi ada keterbatasan di hardware. Oke, nah ini programming logic ada beberapa use case-nya ya. Yang pertama ada artificial intelligence, machine learning gitu. Yang kedua ada NLP. Nah, NLP sampai sekarang
masih digunakan programming language, programming logic, sorry. Karena NLP ini kita bisa pakai namanya domain specific language, DSL. Jadi bahasa pemrogramannya itu spesifik gitu untuk NLP. Contohnya ada yang pernah pakai regex di sini, regular expression, Pernah sih Pak, tapi cuma copas-copas doang. kopas ya. Tapi Iya, tahu ya untuk tahu Pak. apa sih regex itu ya Buat ya, jadinya. buat pola sih Pak. Nyari Nah, pola buat gitu. pola. Ya, sama kan. Jadi itu domain specific language. Jadi untuk programming logic juga. Kalau kita lihat ya, regex itu ada sintaksnya. Misalkan kita mau nyari di dalam satu teks itu mau nyari nomor telepon. Nah, kita buat regexnya. Atau dalam satu teks, satu paragraf kita mau cari spesifik nih kata-katanya. Nah, kita buat. Nah, itu namanya salah satunya di domain specific language sama dengan di NLP. Lalu ada database management. Ini juga bisa digunakan gitu ya. Pakai misalkan contohnya logic programming di free form NoSQL database. Nah, dia nggak pakai tables kan di situ, tapi collection. Lalu ada predictive analysis. Ini through lots of data analysis and make prediction. Kita nggak akan ngelakuin lagi si algoritmanya mau pakai apa gitu, tapi knowledge dan yang kita masukin ke situ. Gitu ya. Jadi nanti outputnya bisa menyesuaikan dengan knowledge yang nanti kita inputkan ke situ. Predictive analysis. Ini bisa misalkan untuk forecasting dan yang lain-lain. Ya, intinya si programming logic ini bisa digunakan untuk data yang sangat besar gitu ya. Nah, artificial intelligence juga kan ujung-ujungnya kita mau buat satu model dari mungkin ya metode yang kita gunakan ya. Modelnya itu yang nanti jadi knowledge. Jadi intinya semua ini akan jadi satu knowledge gitu ya. Entah itu AI, NLP, database management, predictive analysis. Gitu. Nah, salah satu programming logic itu adalah Prolog. Ini 1972, jadi nggak lama dari AI mulai ditemukan ya di 1960. Di French University, Design for Use Artificial Intelligence, the most popular logic programming logic today, ya sampai sekarang masih populer Prolog. Cuma emang di Indonesia kayaknya saya belum nemu use case-nya ya yang Prolog. Jadi sejauh ini sih Prolog banyak dipakai di akademik ya. Jadi misalkan pelajaran di kampus-kampus gitu. Lebih pakai Prolog. Untuk dunia nyata saya belum sampai nemu sih sekarang mau dipakai di mana. Karena ya sekarang lebih banyak programming language yang sekarang kita gunakan gitu. Orang cenderung pakai library dan yang lain-lain. Lebih mudah gitu kalau dibanding kita belajar Prolog ya. Prolog mainly use the declarative programming paradigm that also incorporates imperative programming. It is designed for symbolic computation and inference manipulation. Oke, nah ini kita untuk dapetin result ini di query sama kayak database ya. Queries use this relation to generate result. Prolog operates by negating the original query and trying to find information proving it false. Jadi original query ini kita negasi atau negasi itu dibuat salah gitu ya, dinegatifkan, and trying to find information proving it false. Nah, ini komponen dasar programming logic ada di slide sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa balik lagi ke slide sebelumnya ya. Kita lanjut dulu di sini. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau didiskusikan? Belum ada? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini untuk input dan output. Jadi untuk input output program Prolog ini kita bisa pakai predikat bawaan. Artinya ini yang ada di Prolog ya, sintaks-sintaks yang bisa kita gunakan. Ada write, ada read, ada NL. Write sesuai dengan namanya ya, kita akan nulis, read itu baca, NL itu sebetulnya new line. Kalau di /n mungkin ya di bahasa programan atau mungkin di front end programming kita bisa pakai BR gitu ya. Kalau di HTML contohnya. Nah, ini write untuk menampilkan teks ke layar, contohnya kita tulis write 56 ya, nanti dia akan muncul 56 yes.
karena dia deklarasi tuh ya, ada yes, ada no, nah write hello nanti keluar hello yes, lalu ada write hello new line write word, ini kepotong harusnya di bawahnya ada yes lagi. Tuh. Jadi write hello lalu new line write word, sesimpel itu untuk writing. Lalu ada read. Read variable digunakan membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Jadi ini yang kita inputkan gitu. Kayak misalkan kalau di front end mungkin kita bisa pakai text box gitu ya. Nanti dari text box itu masukin ke variabel, variabelnya nanti disimpan dalam memori. Contohnya ini ya, kita mau buat kubus. Oh, ini program buat kubus nih. Jadi yang pertama write a number. Nah, kita nanti disuruh input nih, lalu read number. Read number berarti read ini akan menjadi number proses. Proses itu di bawah sini ya. Kita buat satu fungsi namanya proses, ini number. Lalu di sini ada proses stop untuk berhenti. Setelah dia jalankan nanti prosesnya akan berhenti. Oke, nah beda ya. Kalau yang kita programming biasa ya pakai sama dengan, pakai titik dua sama dengan, misalkan ya kalau di Golang atau kita pakai deklarasi variable. Tapi kalau ini pakai deskriptif. Jadi C is number, number multiply number. Jadi pangkat 3. Write cube of write number, write C and L cube. Contohnya ini, misalkan kita input di sini 2, ya. Write number 2, oke, dia akan nulis number 2 keluar ya, write number 2. Lalu cube of 2, cube of berapa? Lalu di sini ya write number, jadi dia akan ngasih tahu cube of number ini sudah jadi 2 tadi. Lalu write, lalu ada write C and L cube. Jadi cube of 2 dengan 8. Gitu. Kalau kita mau stop ya berarti kita tulis stop gitu, baru berhenti. Gitu ya. Kebayang, nanti kalian bisa coba yang ini. Ntar saya itu deh, saya share ya. Kayaknya saya belum pernah nge-share presentasinya ya. Nanti saya share presentasi di satu folder. Oke, selanjutnya ada operator. Nah, ini ada operator aritmatika nih. Ada plus, ada minus, ada kali ya, multiplication, ada division, pembagian, power artinya pangkat, nah, integer division, akar, lalu ada modulus, mod. Nah, ini kalkulator nih, contohnya. Tuh. X is 100 plus 200, right? X is 100 plus X and L. Jadi ini kira-kira jadi 300 gitu ya. Ditulis 100 plus 200 is 300. 400 minus 150 is, lanjut semuanya sampai ke bawah. Nanti ini kalian coba. Ini operasi aritmatika ya. Sebenarnya sama aja sih, cuma yang bedain notasinya aja ya. Kalau power kayaknya masih sama, integer division nih. Kayaknya kalau di bahasa programming bisa pakai SQR ya, square root. Mod kayaknya sama. Oke, selanjutnya optimasi. Nah, karena ini prolog, ini dia akan mencari algoritma sendiri gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tips optimasi karena bisa bikin memori kepenuhan nanti kalau misalkan kita desain prolognya nggak benar gitu ya. Nah, ini karena terkait dengan memori, apalagi ini kan sebenarnya programming zaman lama gitu ya, bukan programming zaman sekarang yang sudah memory friendly misalkan ya, kayak Golang misalkan ya, atau kita coba lagi ya misalkan yang memory friendly saat ini kemarin saya coba ini Kotlin misalkan, itu udah ada null exception-nya di situ otomatis. Tapi ini prolog, kita bayangin
bahasa programan yang udah lama banget gitu. Ini saingannya mungkin sama C sama Fortran gitu ya, zaman dulu. C sampai sekarang masih ada. Nah, jadi yang pertama itu hindari menggunakan fungsi yang makan banyak waktu dan memori. Nah, ada teknik tail recursion, rekursi berulang. Nah, ada cut, ada operator cut, nanti saya jelaskan sini. Lalu gunakan operator built-in pada bawaan prolog, built-in pada prolog yang tadi, misalkan pakai yang sudah ada nih, operator aritmatik, dan misalkan mau pakai cut gitu ya, ada recursion dan lain-lain, operator built-in ini kita gunakan. Enggak kita bikin baru operator yang baru. Kayak misalnya kita bikin fungsi kayak kayak perkalian gitu ya, tapi kita bikin fungsi sendiri. Perkalian itu kan sebenarnya pertambahan ya. Misalkan 2 dikali 5 berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5 kali. Gitu. Tapi kita gunakan yang ada di prolog. Lalu hindari penggunaan variabel anonim. Nah, ini variabel anonim sebenarnya variabel yang sementara gitu. Saya nemunya di Golang nih biasanya pakai underscore. Ini variabel yang nantinya akan dipakai. Jadi untuk dibuang apapun inputan yang masuk ke situ nanti nggak akan dipakai lagi, akan dibuang gitu. Salah satunya selain dia ngabisin space dan juga bakal bikin bingung nih buat programmer nanti atau kita maintain ya program yang besar nanti kita bingung ini sebenarnya mana sih ini untuk apa dan yang lain-lain. Jadi kita harus menghindari penggunaan variabel anonim. Nah ini contoh rekursi. Ya, kira-kira paham nggak yang ini? Sum ns. N ini adalah variabel yang akan kita buat rekursi. S ini nanti hasil akhirnya. Kira-kira ada yang paham di sini? Ada yang ngerti nggak maksudnya? Apabila N lebih besar daripada 0, maka N1 adalah N-1. Lalu dia akan jumlahkan N1, S1, S adalah S1 tambah N. Kayak persamaan fungsi gitu nggak sih, Pak? Ya, persamaan fungsi, betul. Jadi kalau menghitungnya gimana nih Yazid kira-kira? Kalau misalkan kita buat ini ya, samain aja nih sama yang di sini. Berarti dicari ini aja. Kan N lebih gede dari 0, terus N Ya, sama N1 sama dengan N dikurang 1, terus oke. ini Berarti kita masukin ya, kan 5 nih. N lebih besar dari 0, oke. Benar ya, kita mau dari berapa? 5 berarti. Terus gimana? N1 adalah berarti N-nya kan 5 tuh udah diketahui karena yang mau dicari outputnya. ya Berarti N1 itu 4 karena N dikurang N1, 1. oke, 4. Eh, S1-nya S1-nya berarti S1 plus N. N-nya tadi kan 5, berarti S1-nya oh 0,0 ya, sama 0,0. Berarti 4 karena sama. awalnya. S. Oh, ya awalnya Gini. 0,0 berarti satunya 4. Terus selanjutnya, berarti outputnya berapa? S-nya 8, berarti tambah N. 8. 8. S1 tambah N kan 4 tambah Lalu, 4. terus selanjutnya, gimana coba? Ada yang bisa ini bantu? Oke, 5.
Kita tulis ya. N-nya itu adalah 5. Nah, N1 adalah 5 dikurang 1. 4. Lalu S1 plus N. Ini. Ya. Oke, S-nya berarti S1 plus N. S1-nya di sini masih 0 ya. Plus N. N-nya berapa? Nah, kita punya 5, berarti 5. Nah, ini harusnya jadinya 5. Gitu. Berarti dia 9. Sorry. 8 tambah 5. Oke. Gitu. Tapi ini kayaknya saya harus lihat lagi deh. Ada yang salah kayaknya si rumusnya. Saya copy waktu itu. Oke. Kalau di sini maksudnya adalah kalau kita lihat sum 5x di sini berarti dia nanti akan menjumlahkan dari 1 sampai ke 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau ini dari mulai di depan harusnya kayaknya karena dia n-nya berarti n-nya adalah dari 1 deh. Oke. Ya, kita next dulu. Nah, ada yang kedua. Jadi fungsi rekursi tadi yang pertama ya, ini yang kedua adalah rekursi tail. Bisa kelihatan di sini. Nah, kalau rekursi tail di sini dari belakang kita coba ya. Kita punya NS Samtel Harver N0S di mana S0 ini adalah A nih sebetulnya. A ini adalah tampungan sementara nih. Kalau tadi nggak ada nilai tampungan sementara ya. Nah, S ini adalah jumlah akhirnya. N ini adalah yang akan kita cari. Berarti dia 5 ya. Nah, di sini kita punya awal N. Susah ya. Nggak pakai pulpen. Nanti saya buat penghitungan detailnya nanti. Saya kirimkan di grup. Nah, oke. Dia dari awal berarti mulai N-nya 5. N sama dengan 5. Nah, kita punya A1. A1 sama dengan A plus N, di mana A-nya ini adalah masih 0. Ya, sini ya. Di awal. A-nya itu adalah 0. Ditambah N. 5. Di mana N1 sama dengan
5 dikurangi 1. Oke, jadi ini berapa? Hasil akhirnya N1-nya berarti 4, 14 berarti Pak. enggak, N1 4 kan? Oh, iya. 4, lalu A itu hasil sementara nih, A itu jadi A1 kan di sini, jadi 5. Ini masih jadi S. Karena S ini adalah nanti di akhir nih. Nah, ini hasil akhirnya nanti. Gitu ya. Lalu kita punya yang kedua. Berarti di sini sorry, hasil A1 ini adalah menjadi hasilnya nih sebetulnya. Nah, ini nanti akan jadi S. Jadi kita bisa tulis dulu di sini. Jadi 5 dia ditambah. Lalu selanjutnya berarti N-nya 4. Nah, A1 adalah A ditambah N. Berarti berapa? 5 ditambah A-nya kan jadi 5 ya. N-nya tambah jadi berapa? A tambah berapa? Tambah 4. Tambah 4. Betul. Lalu N1 sama dengan 4 dikurangi 1. 3 ya. Jadi kita punya berapa? N1-nya adalah 3. Lalu A-nya jadi berapa? 9. Lalu ini masih jadi S. Karena belum selesai. Jadi yang nanti akan kita jumlahkan adalah 5 ditambah 9 tambah selanjutnya. Sampai dia N-nya jadi 0. Gitu ya. Berarti ini dikurangi terus ini karena dia masih selanjutnya jadi berapa? Jadi 3, 2, 1. Yang terakhir 1. Karena N-nya dia akan jadi 0. Hasilnya 15. Gitu. Nah, nanti kalian coba yang ini deh. Rekursi. Harusnya sama aja. Yuk kita coba ulang deh kalau gitu. Saya juga jadi penasaran. Yang ini paham nggak? Kira-kira. Tadi yang nyaut baru Yazid aja nih. Yang lain gimana yang lain? Ini salah satu contoh aja nih. Oke, kalau gitu saya coba tanya deh yang ini deh. Gary, gimana Ger? Kalau misalkan 3, Ger. Ini kan udah 4 ya, berarti N-nya 3. Gimana Ger? Saya tulisin deh. Atau kamu mau nulis? Halo? Iya Pak, ya Pak. Gimana Ger? Coba Ger. Tulis di sini Ger. Sebentar, ini saya harus nyalain accessibility-nya ternyata. Oh, langsung aja deh. Gimana Ger? Kita punya N-nya 4 misalkan. N-nya 3 berarti ya. N sama dengan 3. A1-nya berapa Ger?
Halo? Iya Pak, 5 bukan Pak? 5 kurang A1-nya 3. 5 dari mana? 4 bukan, Pak? 4 Pak, ya 4. 4 dari perhitungannya gimana? Nih, coba lihat di sini. Karena A ditambah N. A-nya berapa berarti? A-nya 3. A-nya 3 dari itu bingung ya? Iya Pak, bingung pas saya Pak. Ya. Coba kita hapus dulu deh semuanya deh, kita ulang ya. Nah, kita mulai dari N sama dengan 5. Oke. Nah, N sama dengan 5. A ini, karena dia masih di awal, berarti A-nya 0 nih. Di yang pertama ya, N5. Lalu kita punya A1 sama dengan A. A yang pertama itu 0 ya. 0 ditambah N. N-nya berapa? 5. Oke, lalu kita punya N1 sama dengan 5 dikurangi 1. Nah, ini untuk yang pertama berarti ya. Oke, jadi kita punya ini berapa? N1, A1, dan S. Nah, ini yang harus kita tulis lagi berarti di sini. N1-nya berapa? 4. A1-nya jadi berapa? 5 Pak. 5. Lalu S. Nah, S-nya masih kosong. Nah, nanti S ini adalah penjumlahan hasil akhir dari A1. Nah, itu dia dari A1. Nah, sekarang yang tahap kedua gimana, Ger? Kita coba hitung, Ger. Bikin yang warna ungu. Eh, N-nya berapa, Ger? Berarti, Ger. Yang tadi ini ya, ini jadi input untuk sini. Jadi ini jadi N, ini jadi S-nya tetap 0. Tuh, A ini nanti dia akan ngambil hasil dari yang terakhir. Berarti ini A nih. A-nya 5. Jadi berapa, Ger? N-nya 4 4. Pak. Yang 4. Oke. Terus A1 berapa, Ger? Jadi, Ger? A1 sama dengan A-nya yang ini nih. 5. Karena kita udah punya kan A kan berarti 5 tambah N. N-nya berapa, Ger? 4. 4. Oke, terus kita punya N1. Berapa N1? 4 Pak. 4 dari mana? N1. N1 is 5 dikurang 1 Pak. 4 kurang 1. Ya. Oke, jadi kita punya berapa di sini, Ger? N1 4, 3.
S Empat. 3 ya. 3 Tiga. benar ya. 3, lalu 9, 9. dan 0. S. Masih S dong. Ya, yes. Oke. Oke, paham ya? Sini ya. Tambah. Oke. Coba satu lagi deh. Nanti kalian coba hitung ya. Satu lagi nih yang ketiga nih. Siapa yang mau ngitung? A1-nya berapa? Yuk, A1-nya berapa? 9 tambah 3. A1 berapa? 9 tambah 3. 9 tambah 3. Oh, langsung lah. Kirain ngulang dari awal. Iya, berarti 9 tambah 3. Terus N1 Yang satunya berapa? 2. 2. 3 2. kurang 1. 3 kurang 1. Berarti kita punya berapa di sini? 9 12. tambah 3. 12. 3. Tambah 12. Sorry. 3,12. Terus berapa? S ya? S. Sorry, ini kayaknya saya salah deh. Jadi ini bukan sum, tapi dia hasil akhirnya. Oh, sorry, ini dihapus saja deh biar nggak misleading. S itu adalah total dari A. Jadi nanti kalau dia udah jadi 0, ini sebenarnya jadi A nih. Dari di A-nya. Jadi nggak ada yang ditambah. Oke, kita punya hasil akhir 12 ya di sini ya. Nah, sekarang kita ke yang keempat deh, tanggung ya. N-nya berapa sekarang? 2. 2, Pak. 2. Terus A1-nya 14. 14. 14 dari 12 tambah 2. 12 ditambah 2 ya. Terus N1-nya jadi 1. nah, terus yang kelima satu lagi deh. N-nya 1. N-nya 1, A1-nya lalu 15. A1 15, N1-nya 0. bentar, A1, N1 0. 0. Nah, jadi S-nya berapa? 12. Karena kondisi N-nya terpenuhi ya. Ketika N lebih besar daripada 0, dia akan jalankan ini. Tapi sekarang N-nya sudah sama dengan 0. Jadi kondisinya berhenti. Hasilnya 15. Kita coba yang ini. Harusnya sama sih. Jadi ketika N lebih besar daripada 0, berarti kita punya N-nya misalkan 5, lalu N1, N1-nya berapa? N dikurang 1, 5, dikurangi 1, lalu N1 jadi S1, S N1 S1, S is S1 plus N. Oke, ini kayaknya yang bingungin ini sih. S1-nya. Iya, S1-nya tiba-tiba bisa ini. Coba kita asumsikan S1-nya yang pertama 0 ya. Oke, N1-nya kita punya 5 dan 0. 0.
Jadi S is S1 plus N. Berarti S itu adalah 5 ya. Betul nggak? Ya, Nah, tambah 0. tambah 0 ya. Karena ini tambah 0. Terus ini yang pertama. Yang kedua berarti kita punya N sama dengan 4. N satunya jadi berapa? N Satunya satunya 3. 3. Lalu kita punya S. S1 tambah N. Kita punya S is 1 tambah N. S-nya kan berubah jadi 5 ya. Ya, 5 tambah jadi 4. Berarti jadi 9. Itu ya. S yang kedua. Jadi N3. N1-nya jadi berapa? 2 ya. 2. Lalu S-nya 9 ditambah 3. Berapa? 12. Lalu N2. N1-nya berapa? 1. 1 jadi 1. S-nya jadi 14. 12 tambah 2. 14 ya. Oke, nah ini yang terakhir nih. Harus dari atas tadi ya. N-nya sama dengan 1 ya. N1-nya jadi 0. 0. S-nya jadi 15. 14 tambah 1. Oke, jadi kesimpulannya jadi 15. Gitu ya. Kebayang ya? Kalau ini dia langsung one-liner, jadi memorinya ditimpa terus. Kalau yang satu lagi, kita punya di sini pakai temporary, si A-nya ini. Jadi sebetulnya lebih memory friendly yang ini dibanding yang ini, karena dia ongoing proses terus. Makanya tadi di sini optimasi gunakan teknik recursion ini. Dipecah lagi sebetulnya. Kebayang ya? Hitungannya udah komplit. Jadi sama-sama 15. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke. Nah, ini ada YouTube nih, Dokter Runka. Nanti kamu cari aja ya di YouTube Dokter Runka. Nah, dia ada materi bahasan prolog nih dari pertemuan 1 sampai pertemuan berapa gitu. Dan ini lumayan lengkap. Jadi nanti kalian bisa lihat nih sini. Oke, nah ini apa ya? Nggak ada judulnya, lupa nih. Oh sorry, ini nggak kelihatan judulnya. Nah ini ada operator cut. Nah operator cut itu untuk sebetulnya dia kayak break ya. Kalau di bahasa programmer sekarang pakai break. Contohnya ini, kayak kita mau mencari nilai maksimum antar dua variabel. Kalau X lebih besar sama dengan Y, maka dia jadinya true gitu ya. Kecuali nanti dia akan ngecek lagi. Kalau misalkan X lebih kecil daripada Y, berarti dia true gitu. Maksimumnya adalah X ya di sini ya. Tuh. Nah, ini untuk mencari maksimum, nilai maksimum. Kita bisa buat lebih komplit lagi gitu ya. Seperti ini. XY max sebagai nilai maksimum. Jika X lebih besar daripada Y, maka maksimumnya X. Gitu. Otherwise, maksimumnya Y. Nah, kalau di tracing, aduh, sorry. Seperti ini contoh. Nah, ketika dia bandingkan 10 lebih besar daripada 20. Enggak kan ya? Nah, nanti dia ngecek lagi nih. Fail. Akhirnya dia dapat 10 lebih kecil dari 20. 10 lebih kecil dari 20. Maka dia exit max-nya 20. Gitu. Ini kondisinya ketika nilai maksimumnya 20 ya. Jadi dia tetap ngejalanin di bagian sininya. Untuk kondisi yang keduanya. Tapi kalau
dia kondisinya 20 langsung gitu ya, misalkan dibalik 20 dan 10, maka nanti akan dia ambil langsung 20. Kondisi yang di bawahnya ini nggak akan dijalanin lagi. Yang bawah sini. Sebenarnya intinya untuk itu sih yang operator cut. Cuma ini saya kayaknya kurang copy lagi nih yang kondisi satu lagi. Oke, satu lagi ada advanced feature nih, ada backtracking, unification, dan pattern matching. Nah, ini jadi tugas ya. Tugas nanti ini slide-nya saya deliver di grup. Jadi nanti kalian cari contoh program dan output ya. Di penjelasan lo backtracking itu seperti apa sih, unification seperti apa, pattern matching ini seperti apa. Ini di deadline-nya 5 Juni 2023. Gitu. Ini saya screenshot aja deh ya supaya saya dapat yang absen hari ini siapa aja. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Ada pertanyaan nggak ya? Ini lumayan nih, ada 12 orang. Sebelas orang ya. Jadi kita kelasnya memang dari awal cuma segini ya. Saya kayaknya awal-awal lihat ada perempuannya juga, cuma sekarang nggak ada ya. Ada 2 atau 3 gitu. Di berhenti, Pak. Apa, Oh keluar. keluar. Oh Dua orang keluar, dari Pak. kelas. 2 orang Oh keluar. berarti Di memang kelas adanya terakhir. harusnya 13 ya. Sorry, ini ada berapa sih di sini? 10, ada 12 ya memang harusnya kelas ini ya. Cuma 2 Iya. orang memang keluar. Jadi kita sampai akhir segini ya, pejuang akhirnya. Iya, Pak. Oke. Saya nggak tahu nih kalau di LMS sih kayaknya tugas akhir ya dari pertemuan yang sebelumnya, dari kelas yang sebelumnya. Cuma nanti saya coba lihat deh apakah nanti mungkin kan untuk kita buat tugas akhir aja gitu berkelompok. Ini kan ada 10 nih berarti jadi bisa berdua-berdua gitu untuk tugas akhir. Membuat satu program yang deskriptif kayak prolog nantinya. Tapi di belakang juga ada bahasan tentang front end sih, makanya saya juga nggak tahu nih si RPS-nya seperti apa nanti. Nanti kita kondisikan lah. Ini saya kirim dulu ke grup ya. Ini di grupnya udah ada semua kan ya? Kalau di grup Sudah, Pak. yang ada di sini. Soalnya tadi saya lihat baru ada yang di invite ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Oh, pantesan. Ini soalnya kalau nggak masuk grup, saya yang nanti nggak dapat ini informasi. Oke, ini filenya udah belum ya? Kayaknya sih udah saya kirim kok nggak masuk. Oke, udah saya kirim ke grup ya filenya ya. Iya. Oke, kita screenshot dulu ya, open cam dulu yuk. Saya juga nggak pernah lihat nih muka kalian nih. Kecuali Romi nih, Romi ada fotonya ya Rob. Kalau yang lainnya nggak ada fotonya nih. Wah ya Zid, pantainya doang kelihatan nih Zid. Nah gitu. Dava santai juga nih. Di kosan Dav. Nggak sih habis pindahan. Oh pindahan. Ya. Oke. Romi nih kapan-kapan kita bisa ketemu nih. Saya beberapa kali lagi ngerjain kerjaan di Tangsel nih Rom. Kayaknya terakhir saya pernah lihat kamu presentasi deh Rom. Oh ya Pak, siap Pak, boleh Pak. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Lagi Yang ngerjain lain apa? gimana? Lagi ngerjain apa Rom? Enggak, bapaknya tadi di Diskominfo Tangsel lagi ngerjain apa Pak? Oh, enggak, saya lagi diminta itu buat ngerjain yang apa? Sertifikat authority, Rob. Kayaknya kamu pernah presentasi deh waktu saya datang. Oh, yang si E. Ya, Ya, sekarang namanya saya masih ngerjain itu Pak, yang sih. yang untuk Oh, tanda tangan digital kan? iya, masih ngerjain itu ya. Masih Pak, masih nambahin Ya, fitur oke. itu, fitur search. Oke. Saya belum ada kabar lagi sih. Nantilah kita bisa ketemu. Oh ya, siap Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini Syahrul sama Saan nih belum kelihatan nih. Di AFK kali. Lagi di motor Rul. Saya lagi kurang apa kameranya? stabil, Pak. Oh, kameranya mati. Ya udah. Oke, kita screenshot ya.
Satu, dua, tiga. Ada yang lagi parkir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua. Temuan hari ini cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, deadline-nya di minggu depan ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.